Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dedi Irawan Eskom MTI selaku dosen pengampu mata kuliah Pemesanan Data Terdistribusi. Dan perkenalkan, nama saya Enzel Monica, NPM 224300089. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang security dalam pengolahan data terdistribusi. Pengertian keamanan pada sistem terdistribusi. Security atau keamanan secara umum adalah serangkaian langkah-langkah atau untuk menjamin privasi, integritas, dan ketersediaan sumber daya objek, database, server, saluran, dan lain-lain yang melibatkan perlindungan benda, mengamankan proses dan saluran komunikasi. Tujuan utamanya adalah untuk membatasi akses informasi dan sumber hanya untuk pemakai yang memiliki hak akses. Kedua, fungsi keamanan pada sistem terdistribusi. Pada sistem terdistribusi juga membutuhkan keamanan atau security. Fungsinya untuk melindungi dari kebocoran data atau kerahasiaan data, melindungi dari pengubahan dan interferensi atau integritas MIS, data keuangan yang membutuhkan teknologi enkripsi dan informasi identitas, dan mempertahankan sistem tetap tersedia setiap saat dibutuhkan atau ketersediaan. Keamanan sering dipandang hanyalah merupakan masalah teknis yang melibatkan dapat atau tidaknya terhembusnya suatu sistem. Keamanan ini sendiri memiliki suatu konsep yang lebih luas yang berkaitan dengan ketergantungan suatu institusi terhadap institusi lainnya. Di dalam aplikasi, suatu pembentukan sistem yang aman akan mencoba melindungi adanya beberapa kemungkinan serangan yang dapat dilakukan pihak lain. Di antaranya adalah 1. Intrusion, yaitu penyerangan. Jenis ini seseorang penyerang akan dapat menggunakan sistem komputer yang mereka miliki. 2. Denial of service, yaitu penyerangan ini mengakibatkan pengguna yang sah tidak dapat mengakses sistem. 3. Joyrider, yaitu penyerangan jenis ini disebabkan oleh orang yang merasa iseng dan ingin peroleh kesenangan dengan cara menyerang suatu sistem lain. 4. Vandal, jenis serangan ini bertujuan untuk merusak sistem yang sering dituju untuk site-site besar. 5. Scorekeeper, jenis serangan ini hanyalah bertujuan untuk mendapatkan reputasi dengan cara mengacak-acak sistem sebanyak mungkin. 6. Mata-mata, jenis serangan ini bertujuan untuk memperoleh data atau informasi rahasia dari pihak pesaing. Tujuan utama adanya sistem keamanan adalah untuk membatasi akses informasi dan resource hanya untuk pemakai yang memiliki hak. Beberapa ancaman keamanan yang dapat mengancam suatu sistem adalah leakage atau pengambilan informasi oleh penerima yang tidak berhak, tampering atau pengubahan informasi yang tidak legal, vandalisme yaitu gangguan operasi sistem tertentu di mana pelaku tidak mengharapkan keuntungan apapun. Adapun bentuk perancangan sistem yang aman adalah: yang pertama, rancangan harus memiliki standar yang ada. Kedua, mendemokan validasi melawan ancaman-ancaman yang diketahui. Yang ketiga, melakukan audit terhadap kegagalan yang terdeteksi. Keempat, adanya keseimbangan antara biaya terhadap serangan yang ada. Untuk layanan keamanan menurut definisi IOC, yaitu 1. Access control adalah perlindungan terhadap pemakaian tak legal. 2. Authentication adalah menyediakan jaminan identitas seseorang. 3. Confidentiality adalah perlindungan terhadap pengungkapan identitas tak legal. 4. Integrity adalah melindungi dari pengubahan data yang tak legal. 5. Non-repudiation, melindungi terhadap penolakan komunikasi yang sudah pernah dilakukan. Selanjutnya, 3 dasar mekanisme keamanan yang dibangun. Yang pertama, enkripsi, yaitu digunakan untuk menyediakan kerahasiaan, dapat menyediakan authentication dan perlindungan integritas. 2. Digital signature adalah digunakan
Digital signature digunakan untuk menyediakan authentication perlindungan integritas. 3. Algoritma checksum atau hash digunakan untuk menyediakan perlindungan integritas dan dapat menyediakan authentication. Selain itu juga terdapat pula metode-metode penyerangan terhadap suatu sistem. Klasifikasi metode penyerangan tersebut adalah 1. EAFS dropping adalah menggunakan duplikat pesan tanpa izin. 2. Masquerading adalah mengirim atau menerima pesan menggunakan identitas lain tanpa izin mereka. 3. Message tampering mencegat atau menangkap pesan dan mengubah isinya sebelum dilanjutkan ke penerima sebelumnya. 4. Replaying adalah menyimpan pesan yang ditangkap untuk pemakaian berikutnya dan mengubah isinya sebelum dilakukan ke penerimaan sebenarnya. 5. Denial of service adalah memberi saluran, yaitu membanjiri saluran atau resource dengan pesan yang bertujuan untuk menggagalkan pengaksesan pemakaian. Manajemen kunci terdapat 2 kelas kunci, yaitu short term session case disebut juga dengan ephemeral case, secara umum dibuat otomatis dan tidak tanpa digunakan untuk satu pesan atau session dan dibuang long term. Long term case digunakan untuk 2 tujuan. Yang pertama, authentication termasuk kontrol akses, integritas, dan non-repudiation. 2. Confidentiality atau enskripsi, membuat session key melindungi data yang tersimpan. Cukup sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.